Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Nurbaiti dari Universitas Pancasakti semester 5 kelas A1 Pokjar Cengkareng, dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan PAUD dengan NIM 86207181502221 dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Dr. Rita Aryani, MM. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang dapat diperoleh tidak hanya berasal dari sistem pendidikan formal, melainkan bisa diperoleh dari lembaga-lembaga non-formal. Dari keluarga. Pendidikan formal lebih dikenali keberadaannya karena dapat dipakai untuk mengukur tingkat pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu, pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga formal diharapkan dapat menghasilkan output yang berkualitas. Untuk dapat mencapainya, pendidikan harus ditata. Proses penataan ini merupakan aktivitas dari manajemen pendidikan. Aktivitas di dalam manajemen itu sendiri meliputi proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam manajemen pendidikan terdapat substansi manajemen pendidikan, diantaranya kurikulum, peserta didik, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan sumber daya dan hubungan masyarakat. Dalam pelaksanaan setiap substansi manajemen pendidikan, di dalamnya pasti dimulai proses perencanaan sampai dengan proses akhir, yaitu pengawasan. Agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari, pengawasan harus dilakukan sebaik-baiknya agar tujuan yang dicapai dapat direalisasikan. Pada kenyataan, proses pengawasan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik, padahal sesungguhnya proses pengawasan itu sangatlah penting karena berpengaruh terhadap proses perencanaan yang akan datang. Oleh sebab itu, kelompok ingin membahas tentang pentingnya pengawasan dan kontrol dalam manajemen pendidikan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa hakikat dari pengawasan? 2. Apa yang menjadi tujuan pengawasan? 3. Apa yang menjadi fungsi dari pengawas sekolah? 4. Apa saja yang menjadi prinsip pengawasan? 5. Apa yang menjadi tugas pengawas pendidikan? Tujuan. Dilihat dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan yaitu 1. Mengetahui apa yang dimaksud pengawasan dalam manajemen pendidikan. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi sasaran dalam proses pengawasan. 3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengendalian dalam manajemen pendidikan. Pembahasan. Hakikat pembahasan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat 5 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 39 ayat 1 dinyatakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 1 dinyatakan pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan. Ketentuan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa pengawas satuan pendidikan pada jalur sekolah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Tujuan pengawasan. 1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana kebijaksanaan dan perintah atau aturan yang berlaku.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan ketua pelaksana pengawasan. Jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang. Sebaiknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan. 3. Mencegah pemborosan dan penyimpangan karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat. Maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. 4. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. 5. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Fungsi pengawas sekolah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, tugas pokok pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisor, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam 1. Merencanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. 3. Menilai proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan. 4. Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran atau bimbingan. 5. Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus-menerus pada peserta didik. Dalam melaksanakan pengawasan, fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai 1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. 2. Inovator dan pelapor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. 3. Konsultan pendidikan di sekolah binaannya. 4. Konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. 5. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang berkaitan langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Pelaksanaan, 4. Penilaian, 5. Pengembangan kompetensi SDM, kependidikan dan sumber daya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti 1. Administrasi kurikulum, 2. Administrasi keuangan, 3. Administrasi sarana prasarana atau perlengkapan, 4. Administrasi personal atau ketenaga kerjaan, 5. Administrasi kesiswaan, 6. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, 7. Administrasi budaya dan lingkungan sekolah, serta aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. D. Prinsip pengawasan. Prinsip adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seseorang pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasannya. Hal ini penting sebab kegiatan kepengawasan yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kepengawasan tersebut akan dapat mengurangi kualitas keberhasilan kegiatan tersebut. Berbagai prinsip umum yang harus diperhatikan seorang pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Trust, 2. Realistic, 3. Utility, 4. Supporting, 5. Testable. Prinsip-prinsip di atas digunakan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pengawas atau supervisor pendidikan pada sekolah yang dibinanya. Dengan demikian, kehadiran pengawas di sekolah bukan untuk mencari kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman, akan tetapi harus menjadi mitra sekolah dalam membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, sehingga secara bertahap kinerja sekolah semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif. E. Tugas pengawas pendidikan.
1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. 2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. 3. Luwes. 4. Mencerminkan pola organisasi. 4. Ekonomis. 5. Dapat mudah dipahami. 6. Dapat mudah dipahami. 7. Dapat segera diadakan perbaikan. Tugas pokok pengawas pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas, minimal ada 3 kegiatan yang harus dilakukan pengawas, yaitu melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. 4. Penutup. Kesimpulan. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tapi karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya, maka pengawasan dilimpahkan kepada unit pengawasan. Jenis-jenis pengawasan adalah 1. Pengawasan intern dan ekstern. 2. Pengawasan preventif. 3. Pengawasan aktif, dekat, dan pasif. 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. Kontrol manajemen pendidikan, pengelolaan secara menyeluruh atau pengendalian agar proses manajemen pendidikan tetap terarah dan tidak ada penyimpangan langkah-langkah dasar dalam kontrol manajemen pendidikan. Menentukan standar metode yang digunakan untuk mengukur prestasi. Mengukur prestasi kerja, menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat, mengambil tindakan korektif. Demikianlah PowerPoint dari makalah yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.